Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Wazna dari kelas B24 online. Video ini Ana buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi PAI dan pembelajaran, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu sudah makan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka untuk belajar di kelas kita yang sangat kita cintai ini. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi bagi siapa nanti yang ibu panggil namanya agar bisa sampaikan hadir, dan siapa yang tidak hadir tolong disampaikan ya. Dan jangan ribut, ingat itu. Salsabila Azhara, alhamdulillah hadir. Iksan An-Nafi, alhamdulillah hadir juga. Fadila Azhara, oh ini sakit ya? Oh iya, semoga Allah segera memberi kesembuhan ya. Nur Hidayah, alhamdulillah ibu sudah selesai mengabsen. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berikan keberkahan atas proses belajar mengajar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Baiklah, ibu akan memulai pelajaran. Kali ini ibu membawakan materi tentang dakwah dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, ibu mohon semuanya anak-anak ibu untuk mendengarkan dengan baik dan juga jangan ribut, dan juga pahami apa yang sudah ibu sampaikan. Oke? Dakwah dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu, apakah ada yang pernah dengar kata dakwah? Ataupun apakah yang disebut dengan dakwah? Tidak tahu ya? Oke, ibu akan jelaskan. Dakwah adalah kegiatan mengajak ataupun membimbing manusia untuk beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya tanpa kita sadari banyak sekali kegiatan dakwah yang sudah kita kerjakan di sehari-hari kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengajak ataupun menasehati teman ataupun saudara kita untuk ke jalan yang baik. Seperti misalnya ketika kita mendengar suara azan, kita mengajak teman kita untuk pergi ke masjid untuk salat berjamaah, dan juga ketika waktu ujian ada teman kita yang untuk berniat untuk mencontek, kemudian kita nasihati bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak bagus, mengajak orang bersedekah, itu juga disebut dengan dakwah. Tanpa kita sadari, hari-hari kita pun sebetulnya sering berdakwah ya. Dan juga kita banyak juga melihat di sosial media dakwah dari para ustadz itu disebut dengan dakwah ya, kegiatan mengajak dan juga membimbing manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam itu dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dakwah Nabi bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya ibu akan membahas tentang awal dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak ibu semua, sebelum Nabi berdakwah terang-terangan, Nabi pertama kali mendapat wahyu itu di mana? Ada yang tahu? Ya, bagus, di Gua Hiro. Ada yang tahu letak Gua Hiro di mana? Oke, gua akan sampaikan. Letak Gua Hiro itu berada di puncak Jabal Nur, Saudi Arabia, sekitar 4-6 km dari Masjidil Haram Makkah. Jadi disitulah tempat Nabi menyendiri dan juga beribadah jauh dari keramaian, dan disitulah Nabi besar Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu, yang wahyunya itu berbunyi yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak ibu ada yang hafal? Coba Nur Hidayah, coba. Alhamdulillah, nanti ibu kasih nilai tambahan ya. Oke? Setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu, mulailah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Nabi berdakwah secara sembunyi. Terlebih dahulu Nabi menyebarkan Islam itu kepada keluarga terdekat terlebih dahulu ya, seperti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan golongan as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam ya.
Dan setelah Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya turunlah perintah Allah agar Nabi besar Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, ya secara terbuka. Akan tetapi banyak kaum Quraisy yang menolak dan juga menghalangi dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi itu menghadapi mereka itu dengan penuh kesabaran dan juga tidak membalas apapun dengan kekerasan. Itulah akhlak Nabi yang patut kita tiru. Ya, begitu bencinya kaum Quraisy sampai ada yang mencoba untuk membunuh Nabi besar Muhammad SAW, tapi beliau itu tetap sabar dan tidak membalas dan juga tidak membalas dengan kekerasan. Itu adalah akhlak Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita teladani. Selanjutnya strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dan dakwah yang baik. Nabi itu berdakwah dengan lemah lembut, mengutamakan kejujuran dan kesabaran, dan juga menghormati pendapat orang lain meski pendapat itu berbeda. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan itu adalah kemampuan mengarahkan dan membimbing orang lain. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin agama, masyarakat, dan juga negara. Nabi Muhammad itu memimpin berdasarkan ajaran-ajaran Allah. Oke, selanjutnya adalah strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berdakwah dengan lemah lembut dan juga penuh kesabaran dan juga mengutamakan kejujuran. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai pendapat orang-orang lain walaupun itu berbeda pendapat. Jadi anak-anak ibu semua, akhlak Nabi Muhammad SAW itu sangat patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari ini. Kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi besar Muhammad itu adalah pemimpin agama, masyarakat, dan juga pemimpin negara. Nabi Muhammad itu memimpin berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sifat kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu adalah pribadi yang sidik, amanah, dan tablik fatonah. Nabi itu adalah orang yang bersifat jujur, amanah, dapat dipercaya, dan juga menyampaikan, dan juga terutama Nabi adalah orang yang cerdas. Untuk sifat kepemimpinan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, Nabi itu adalah orang yang adil kepada semuanya, bermusyawarah dengan para sahabat, bertanggung jawab terhadap umat, dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Begitulah akhlak Nabi, dan itu anak-anakku semua harus kita tiru dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani ciri khas Nabi itu adalah pribadi yang jujur, amanah, berani menyampaikan kebenaran, bersikap sabar dan juga bijaksana, mampu bekerja sama dengan orang lain dan juga menjadi pemimpin yang adil. Paham anak-anak ibu semua? Ya, sifat-sifat Nabi, sifat kepemimpinan Nabi itu harus kita tiru dan baiknya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kesabaran, kejujuran, dan juga kasih sayang. Kepemimpinan beliau menjadi teladan bagi umat manusia, dan kita sebagai umatnya harus meneladani akhlak Nabi dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak ibu semua, ada yang boleh bertanya? Oke, jika tidak ada, ibu sudahi pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.